Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah Fitri dengan nomor NIM 2103211000030, kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait biologi tanah. Definisi dari biologi tanah yaitu sebuah studi tentang komponen hidup di dalam tanah yang meliputi bakteri, jamur, Actinocetes, ganggang, dan fauna lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biologi tanah ada erat kaitannya proses fisik dan kimia tanah. Perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori-pori di dalam skala mikro akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Selanjutnya yaitu aktivitas organisme tanah yang dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan vegetasi. Iklim yang meliputi curah hujan, suhu, dan kelembapan. Tanah yang meliputi pH, porositas, kelembapan, dan toksisitas. Sedangkan vegetasi meliputi hutan, padang rumput, dan lain-lain. Tekstur tanah dapat mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah menahan air, atau disebut dengan aerasi dan drainase. Agregasi dan struktur. Di dalam agregasi terdapat dua agregat, yaitu agregat mikro dan makro. Agregat makro berukuran lebih besar dari 0,25 mm, sedangkan agregat mikro berukuran lebih kecil dari 0,25 mm. Agregasi diawali mikroba yang ditambah akar sehingga menghasilkan filamen dan polisakarida, lalu bergabung dengan liat dan membentuk kompleks mineral organik. Agregasi dan struktur berperan dalam pengolahan tanah dan serapan kation. Sedangkan BO dari organisme tanah yang meliputi galaktosa, manosa, glukosa, dan hifa, dan tanaman meliputi kilose dan arabinose akan membentuk agregat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa BO bahan organik dapat meringankan tanah atau menurunkan berat jenis atau BJ. Pori dan biji tanah berperan terhadap pergerakan air dan udara di dalam tanah dan ruang bagi organisme tanah. Pori di dalam tanah terdapat 3 ukuran, yaitu makropori lebih dari 90 rometer, mesopori antara 30 hingga 90 rometer, dan mikropori kurang dari 30 rometer. Air tanah sendiri berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Di dalam tanah terdapat 3 potensi air, yaitu potensial osmotik, potensial matrik, dan potensial gravitasi. Aerasi tanah tergantung pada tekstur pori dan air tanah. Tanah liat yang memiliki pori mikro yang tinggi dapat menghambat difusi atau aliran massa oksigen ke dalam tanah, yang artinya tanah liat merupakan aerasi buruk. Kondisi tersebut dapat menyebabkan CO2 yang dihasilkan dari respirasi akar dan organisme tanah akan berakumulasi tinggi, sehingga dapat menghambat aktivitas organisme tanah. pH tanah kaitannya dengan sumber energi yang digunakan, contohnya bakteri pereduksi sulfat atau oksidasi besi. KTA dan KTK tanah kaitannya dengan sumber hara yang digunakan oleh organisme tanah. KTA dan KTK tanah terdapat sumber muatan liat, yaitu negatif dan positif. Untuk negatif meliputi isomorphous substitution dan dissociation of exposed hydroxyl group, dan untuk positif meliputi Al aluminium, Fe besi oksida, dan octradal group open. Sumber muatan organik berasal dari humic acid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.